Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat, penuh kasih di dalam penyertaan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah melewati satu pekan lagi dan kita masuk di awal pekan untuk terus penuh harap dan percaya di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami hari ini. Di pagi ini kami datang bersujud di hadirat Tuhan, untuk mengangkatkan pujian syukur kami atas segala kebaikan-Mu menyertai hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 24 Juni 2024, tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah role model yang sempurna dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus Kristus meneladankan semua kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kasih, yang mau berkorban untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka tetap hidup bersama, hidup di dalam kasih, mau berkorban, dan penuh cinta kepada banyak orang. Mereka memang jemaat yang baik. Mereka memang sudah menaruh kasih. Tetapi Paulus masih terus mengingatkan agar mereka tidak berubah. Dari mana kita tahu kalau mereka adalah jemaat yang baik dan penuh kasih? Ya, sejarah Alkitab mengatakan kalau jemaat di Filipi inilah salah satu jemaat yang menopang atau yang mendukung pelayanan Paulus. Mereka terus giat membantu Paulus di dalam pelayanannya, di dalam pemberitaan Injil Kristus. Tentu kebaikan ini diingat oleh Paulus, dan Paulus mau mengingatkan kembali kepada jemaat agar mereka tetap hidup sehati sepikir bersama-sama di dalam penuh kasih sebagaimana Kristus yang adalah kasih. Dalam Filipi 2 ayat 2 kita tahu bahwasannya dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus sudah merasakan kasih sukacita yang datang dari jemaat. Tetapi dia mau jemaat ini pun semakin menyempurnakan sukacitanya dengan mereka hidup bersama, penuh kasih, dan satu tujuan. Memang ini sangat sulit kita lakukan jika kita melakukannya menurut hati dan pikiran kita. Mengapa demikian? Ya, karena kita berasal dari orang-orang yang berstatus dan lingkungan yang berbeda. Kita berangkat dari latar belakang yang berbeda. Oleh sebab itulah saudara-saudara, jika kita mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menaruh kasih dan hidup rukun dengan orang lain. Oleh sebab itulah Paulus menasihatkan agar semuanya itu harus dilakukan berdasarkan perasaan yang ada di dalam Kristus.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus Kristuslah yang memampukan kita. Hanya karena Yesus Kristuslah kita dapat melakukannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekalipun kita hidup bersama tidak satu pikiran, tidak satu ide, tidak satu rencana dan tujuan, jika kita hidup di dalam Kristus dan membiarkan Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita, maka berbagai macam perbedaan itu kita boleh menyatukannya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Karena memang keberagaman itu adalah kekayaan. Semakin banyak ide pendapat dari setiap orang atau dari setiap kita, maka semakin kaya jugalah kita akan berbagai ide dan pendapat itu. Oleh sebab itu hanya Kristuslah, hati dan pikiran di dalam Kristuslah yang memampukan kita bisa menerima ide dan pendapat orang lain, sehingga kita semakin lebih baik, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup bersama seorang dengan yang lain penuh kasih di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Jika tidak di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa menerima kekurangan orang lain, bahkan kelebihannya pun. Oleh sebab itulah, sebagaimana jemaat di Filipi, kita pun harus demikian. Paulus tahu mereka adalah jemaat yang baik, tetapi Paulus tahu juga pergumulan pencobaan bisa mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Demikianlah kita saudara. Pergumulan dan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita mungkin mendorong kita untuk berubah. Kita lebih mengutamakan diri kita. Keegoisan kita menonjol daripada kita memikirkan dan memperdulikan orang lain. Hari ini pesan firman Tuhan untuk kita, untuk hidup bersama di dalam kasih, di dalam satu tujuan, tentu harus berlandaskan Kristus Yesus yang Maha Kasih. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami hidup di dalam kebersamaan yang penuh kasih seorang dengan yang lain. Jika Tuhan tidak di pihak kami, jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, maka kami tidak akan mampu melakukannya. Keegoisan kami menonjol. Kami membuat diri kami lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Karena itu Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk hidup penuh kasih. Kami boleh menerima orang lain di dalam segala keberbedaannya. Di dalam segala keberagaman, kami boleh saling melengkapi diri, sehingga kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu setiap hari yang kami dengar, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik, dan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Biarlah hari lepas hari, kehidupan kami semakin baik, dan ketaatan dan keteguhan kami pun semakin lebih sempurna di dalam kasih-Mu. Terlebih-lebih di dalam melakukan pekerjaan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan senantiasa, karena hanya di dalam Tuhanlah kami beroleh berkat dan sukacita. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka harapkan daripadamu, dan biarlah Engkau memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita, kiranya penghiburan yang daripada Bapa lah yang memberikan penghiburan yang abadi bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka. Biarlah mereka dikuatkan dan pengharapan mereka tetap teguh, ada sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang jauh maupun yang dekat dengan kami, yang tidak dapat bangun dari tempat tidurnya, atau yang sedang di dalam proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami berserah kepadamu, kiranya Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkannya. Kami percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah iman mereka tetap teguh, berharap kepadamu, sehingga kesembuhan yang daripadamu terjadi sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.